Baik, kita lanjutkan merojah kita dari kitab Durusul Lughat jilid yang kedua. Kita masuk ke pelajaran yang ke-6. Apa yang sudah kita pelajari di pelajaran yang ke-6 ini? Sini setidaknya ada 5 pembahasan secara umum yang sudah kita pelajari, yaitu tentang penggunaan ayu. Kemudian kata zahabat, zahabati, zahabata atau zahabatu. Ini bisa dibaca dengan berbagai macam cara ya. Zabata, zabati, zabatu, seterusnya. Kemudian azunnu, mana azunnu, penggunaannya bagaimana. Kemudian apa arti kata limah, apa itu limah, dan apa itu kata jaw'a, dan yang semisal dengannya. Tapi kita mulai dari kata ayu. Ayu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya yang mana, which, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Kita telah mempelajari kata ini di buku pertama jilid yang pertama. Kata ini selalu berupa mudhof dan kata yang mengikutinya berbentuk majrur karena berfungsi sebagai mudhof ilaih. Contohnya ayyu talibin. Talib yang mana yang keluar? Kharaja. Pelajar yang mana yang telah keluar? Nah, ayyu di sini sebagai mudhof, talibin sebagai mudhofun ilaih. Ayyu talibin. Makanya ayyu tidak boleh pakai tanwin di situ karena dia sebagai mudhof. Ayyun tidak boleh karena kalau ayyun lain lagi hukumnya nanti ya. Taib. Kemudian setelah ayyu dia juga sudah membahas tentang kata azunnu. Azunnu ini adalah fi'il mudhari dari kata dhanna yazunnu. Ana azunnu, anta tazunnu. Kita ambil contoh ana azunnu. Berarti yang lain juga semisal ya. Kita ambil contoh domir satu, ana dulu. Contohnya kita mengatakan azunnu annaha zahabat ila Makkah. Azunnu, saya kira dia, perempuan, zahabat, pergi ke Makkah. Anna adalah saudara dari inna, saudari dari inna. Dan karena itu isimnya berbentuk mansub dan khobarnya berbentuk marfu. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Dhanna yazunnu itu membutuhkan anna setelahnya. Sedangkan anna ini adalah saudari dari inna. Berarti dia memansubkan mubtada dan memarfukan khabar. Contoh yang lain, azunnu anna hamidan maridun. Ya, asal katanya hamidun maridun. Hamid sakit. Tapi kalau kita ingin mengatakan Hamid, aku mengira Hamid sedang sakit, maka kita mengatakan tambahkan anna di tengahnya. Azunnu anna hamidan maridun. Hamidan ini sebagai isim anna, maridun sebagai khobar anna. Ya, itu jadi kenapa kita bahas kata azunnu ini, kenapa nggak kita biarkan saja sebagaimana fiil-fiil yang lain. Kenapa harus kita bahas tersendiri? Karena fiil dhanna yazunnu ini satu-satunya fiil atau beberapa ada fiil yang saudara yang semisal dengannya yang dia membutuhkan anna. Kalau fiil-fiil yang lain yang membutuhkannya huruf jar yang dibutuhkan. Kalau ini yang dibutuhkan malah anna, akhwat dari inna. Taib. Kemudian lima. Lima dari kata limadza itu bentuk ringkasnya lima. Kenapa? Mengapa? Jika ia berdiri sendiri, ha ditambahkan kepadanya. Jadinya lima. Ha ini disebut haus sakat. Ya. Haus sakti namanya. Ya, nggak perlu dihafalkan namanya ya, karena memang tidak perlu. Yang penting kita tahu limah itu artinya adalah limadza. Limah artinya limadza. Taib, itu dia. Kemudian kata-kata jaw'a, jaw'an dan seterusnya. Kita telah belajar dalam buku pertama, jilid pertama, beberapa contoh kata sifat yang berakhiran an. Berakhiran an. Contohnya godban, atsyan, jaw'an. Ini sudah kita pelajari di jilid yang pertama. Apa arti jaw'an? Orang yang lapar. Atsyan, orang yang haus. Ghadban, orang yang marah. Dan ini laki-laki semua. Nah, sekarang di jilid kedua ini, kita pelajari bentuk muannasnya. Kalau yang lapar itu adalah seorang perempuan, atau yang haus adalah seorang perempuan, atau yang marah adalah seorang perempuan, maka bentuk muannas dari kata sifat jenis ini berwazan fa'la. Jadi jaw'an menjadi jaw'a. Ya, jaw'an menjadi jaw'a. Bilalun jaw'an. Kalau Aminah jaw'a.
Itu bentuk muzakkar dan bentuk muannasnya. Sekarang bagaimana kalau jamak muzakkar dan jamak muannas? Jamak muzakkar, jamak muannas sama mengikuti wazan fi'alun. Ar-rijalu jia'un, dari kata jau'an. Kalau yang lapar hanya satu orang laki-laki, jau'an. Kalau banyak laki-laki yang lapar, jia'un kita katakan. Ya, kalau satu perempuan yang lapar, jau'a. Ya, kalau banyak perempuan yang lapar, jia'un juga. Jadi sama dia di muzakkar dan muannas dibentuk jamaknya. Baik, itu dia poin yang kita pelajari di pelajaran yang ke-6 ini. Oh, satu lagi ya. Satu lagi yaitu zahabat. Kata ini dapat dibaca 4 cara dengan arti yang berbeda. Zahabat, domir hiya, artinya dia, perempuan telah pergi. Zahabata, domir anta, engkau telah pergi, laki-laki. Zahabati, domir anti, engkau perempuan telah pergi. Kemudian zahabatu domir ana, artinya saya telah pergi. Jadi kalau ketemu di kitab nanti kata seperti ini berakhiran ta dan tidak ada harokatnya, maka kita lihat kata selanjutnya. Kalau kata selanjutnya adalah perempuan, maka zahabat atau zahabati. Nanti bisa disesuaikan dengan konteks kalimatnya nanti. Baik, itu dia pembahasan dari pelajaran yang ke-6. Insyaallah kita lanjut di pelajaran yang ke-7 nanti insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.